Bab 999. Pada saat yang sama ketika bilahnya menembus, beberapa suara kulit dan daging retak terdengar. Tubuh Xiaowei seperti selembar kertas putih yang ditusuk. Itu bergetar beberapa kali, dan jatuh dengan lembut ke tanah, tangannya tertutup rapat dengan darah bernoda merah. Dada dan tubuhnya bergerak-gerak, matanya terbuka lebar, dan dia melihat ke atas dengan tidak percaya, mendengus di tenggorokannya untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa bersuara. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai. Lin Yu memandang Xiao Ai di tanah, tanpa simpati dalam ekspresinya, dan berkata dengan acuh tak acuh, terakhir kali kamu melarikan diri, itu sudah menjadi keberuntunganmu, tetapi kamu hanya ingin kembali untuk mati lagi. Kamu benar-benar berpikir, keluargaku Hejiarong apakah itu sangat aktif? Ketika Lin Yu berbicara, Li Ji di samping diam-diam telah berbalik ke belakang Lin Yu, memegang belati tajam erat di tangannya, matanya dingin, dan dia berjingkat dan dengan cepat bergegas menuju Lin Yu, mendekat. Pada saat di depan Lin Yu, dia membanting tanah di bawah kakinya, tubuhnya melompat tiba-tiba, dan dia melompat di udara, memegang belati di tangannya dan menikamnya ke arah atas kepala Lin Yu dari atas ke bawah. Mungkin itu karena dia terlalu kecil, mungkin karena dia berjalan terlalu ringan, jadi Lin Yu sepertinya tidak menyadari pukulannya yang tiba-tiba sama sekali. Dan ada secercah kegembiraan berkedip di mata Li Ji, mengetahui bahwa dia telah berhasil. Dia percaya bahwa bahkan jika yang disebut Zigang Chunfi Lin Yu berlatih lebih keras, bagian belakang kepalanya pasti akan menjadi kelemahannya. Tapi saat pisaunya hendak menembus bagian belakang kepala Lin Yu, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia tiba-tiba merasakan darah di sekujur tubuhnya tiba-tiba mendidih. Sensasi terbakar dan kesemutan yang intens langsung berubah menjadi luar biasa. Ketika dia memukul, matanya menjadi gelap, dan semua kekuatannya segera dilepaskan, dan dia langsung jatuh ke tanah dengan tusukan pisau. Segera setelah itu, dia beruntung dan ingin berdiri, tetapi sensasi kesemutan yang hebat menjadi semakin intens. Dia menggigil dan menjatuhkan dirinya dengan berat ke tanah lagi. Bahkan napasnya menjadi berat dan dia tidak bisa berdiri. Berdiri. Gadis baik, bagaimana dengan itu? Apakah tidak apa-apa meminum obat yang diberikan Godat padamu? Lin Yu tiba-tiba menoleh dan berkata sambil tersenyum sambil melihat Li Ji di tanah. Kulit Li Ji berubah tiba-tiba, dan dia memandang Lin Yu dengan ngeri, dan berkata dengan gemetar, ini kamu. Obat yang kamu berikan padaku. Matanya terbuka lebar, dan matanya penuh dengan luar biasa. Lin Yu meminum obatnya 2 kali, sekali ketika dia dibawa pulang oleh Lin Yu untuk pertama kalinya, dan kedua kalinya ketika Lin Yu mengira dia sedang flu. Pikir dia pilek. Memikirkan hal ini, tubuh Li Ji tiba-tiba gemetar, dan bertanya dengan heran, waktu itu, obat flu itu. Dia ingat dengan jelas bahwa setelah dia kembali dari supermarket dengan Jiang Yan, Lin Yu memberinya resep pilek untuk mengobati flu, tetapi pada saat itu dia dengan jelas merasa bahwa kesehatannya sangat baik, tetapi Lin Yu masih memaksanya untuk minum obat. Tetapi karena dia berpura-pura menjadi anak-anak dan dia masih bodoh, dia tidak punya hak untuk menolak. Pada akhirnya, dia hanya bisa minum obat dengan patuh. Tanpa diduga, Lin Yu telah memasang jebakan untuknya sejak lama. Ya, putriku, kamu cukup pintar. Aku memikirkan waktu yang begitu cepat. Lin Yu berkata sambil tersenyum, bagaimana, efeknya bagus. Lin Yu menambahkan beberapa bahan obat khusus ke obat dingin angin Li Ji terakhir kali. Ramuan obat khusus ini biasanya tidak menimbulkan ancaman apapun bagi tubuh manusia, namun begitu tubuh manusia meletus dengan daya ledak yang besar, ramuan khusus ini akan langsung, memaksa, seperti meledakkan bom di tubuh manusia, menjadikan seluruh tubuh manusia. Itu sangat panas seketika, menyengat, dan benar-benar kehilangan kemampuan atletik dalam waktu singkat, bahkan sekarat. Kamu sudah mencurigai aku. Li Ji bertanya dengan heran, bagaimana? Bagaimana mungkin? Dia terkejut, Anda tahu,
3 atau 4 bulan telah berlalu sejak itu. Dengan kata lain, 3 atau 4 bulan yang lalu, Lin Yu sudah menemukan bahwa dia punya masalah. Tetapi dia selalu berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu sempurna. Tuan Jiasen di samping terkejut ketika dia mendengar semua ini, dan tampaknya sama bingungnya mengapa Lin Yu mencurigai Li Ji. Anda tahu, Li Ji telah menerima pelatihan khusus. Dia meremas tinjunya erat-erat dan menatap Lin Yu dengan ekspresi kejam, karena setelah melihat Zigang yang tidak bersalah Lin Yu, dia tidak berani terburu-buru Lin Yu. Jadi dia berdiri di tempat sambil mendengarkan Lin Yu sambil menatap Lin Yu dengan dingin. Dia berencana untuk menembak dengan cepat ketika Lin Yu tidak dapat berkonsentrasi, dan membunuhnya dengan satu gerakan. Jika Anda meragukan saya, mengapa Anda membiarkan saya tinggal di rumah Anda? Li Ji menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, dan bertanya pada Lin Yu dengan wajah tidak percaya. Apakah kamu tidak khawatir aku menyakiti keluargamu? Khawatir, jadi aku akan memberimu obat. Lin Yu berkata sambil tersenyum, jenis obat ini dapat sangat membatasi daya ledak dan mobilitas seseorang. Jadi setelah meminum obat tersebut, Anda benar-benar ingin bertarung, Anda bahkan mungkin tidak dapat melawan Ibu Baptis Jiang Yan Anda. Selain itu, Anda sangat kuat. Paman dan Paman Bu sering menghantui rumah. Kamu tidak pernah punya kesempatan untuk melakukan apapun untuk keluargaku. Terlebih lagi, tujuanmu adalah aku. Bagaimana kamu bisa melakukan apa saja untuk mereka sebelum kamu bisa menyelesaikanku dengan penuh percaya diri? Ketika Lin Yu berbicara, dia berbicara dengan Ibu Baptis dan Paman, secara alami. Aku masih tidak percaya, aku jelas tidak menunjukkan kuda. Li Ji menggertakkan giginya dengan erat dan berkata dengan menyakitkan, berbaring di tanah. Apakah tidak menunjukkan kaki kuda? Haha, Anda memiliki terlalu banyak kaki kuda. Saya sudah memeriksa Anda berkali-kali, sistem vokal Anda tidak ada masalah, tetapi Anda masih tidak bisa berbicara. Tentu saja saya akan memiliki keraguan di hati saya, dan aku kebetulan menemukan senyuman di wajahmu yang tidak sesuai dengan usiamu. Bagaimana ini bisa mencegahku dari puas padamu? Lin Yu berkata sambil tersenyum, terakhir kali kamu dan Ibu Baptismu sengaja membuat kerugian di mal, itu semakin memperdalam kekhawatiranku. Aku hanya akan memberimu sup khusus untuk kamu minum. Ini semua adalah spekulasi dan keraguan yang tidak berdasar. Itu tidak berdasar. Hanya karena Jiang Yan dan aku tersesat, kamu akan memberiku obat ini. Jadi lindungi aku. Bagaimana jika aku tidak punya masalah? Kamu tidak terluka, punya anak. Terlebih lagi, kami berdua jelas kembali dengan selamat. Li Ji Henseng bertanya, tampaknya merasa alasan Lin Yu tidak mencukupi. Tentu saja fakta tersesat tidak akan membuatku begitu defensif terhadapmu. Lin Yu berkata dengan tenang, tapi jika orang yang kau temui setelah kalah adalah Xiao Ai, haruskah kau berkata aku harus waspada terhadapmu? Mendengar kata-kata Lin Yu, ekspresi Li Ji tiba-tiba berubah, dan dia sangat terkejut. Kamu? Bagaimana kamu tahu bahwa orang yang sengaja hilang untuk kulihat adalah Xiao Ai? Kamu tidak bisa tahu. Xiao Ai memberitahuku. Lin Yu melirik Xiao Ai, yang terbaring di tanah hanya dengan sedikit nafas, dan menjelaskan dengan suara rendah, saat pertama kali bertemu Xiao Ai, aku mencium bau khusus padanya, mungkin karena aku. Itu adalah dokter yang sering menangani bahan obat, jadi indera penciuman saya sangat tajam, dan setelah Anda kalah dengan Jiang Yan di mal hari itu, saya menemukan bahwa Anda juga memiliki bau ini di tubuh Anda, persis sama dengan Xiao Ai. Li Ji membuka matanya lebar-lebar karena terkejut, mulutnya terbuka ngeri, dan dia memiliki pemahaman baru tentang kemampuan menakutkan dan pikiran yang cermat Lin Yu. Lalu kenapa kamu tidak mengekspos aku? Li Ji bertanya dengan suara gemetar, bingung. Menyanggahmu. Lin Yu tersenyum, menoleh dan melihat ke arah Lord Jiasen di belakang matanya, dan berkata dengan penuh arti, paparan padamu, lalu bagaimana aku bisa melihat Tuan Jiasen?
Bagaimana kamu bisa menemukan sarang yang kamu bangun di China ini? Ekspresi Master Jiasen dan Li Ji berubah drastis saat mendengar kata-kata Lin Yu, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ternyata Lin Yu sengaja ingin memancing mereka keluar. Tidak mungkin, itu sama sekali tidak mungkin. Daging di wajah Tuan Kasen melompat dan berkata dengan suara dingin, bahkan jika kamu menebak bahwa ada yang salah dengan Li Ji, bahkan jika kamu menyimpulkan bahwa dia berhubungan dengan Xiao Ai, kamu tidak akan pernah berpikir bahwa mereka akan mengikuti kita dalam pertapa. Itu penting. Tidak buruk. Lin Yu mengangguk dan tersenyum. Pada awalnya, saya tidak mengasosiasikan Li Ji dan Xiao Ai dengan biara Anda sama sekali, tetapi baru setelah He mengingatkan saya bahwa pembunuh super dari biara Anda akan memasuki ibu kota. Dan telah berada di sini selama beberapa bulan tanpa ketahuan oleh Departemen Pesawat Militer. Tentu saja, saya tidak bisa tidak curiga bahwa Li Ji ada di tubuhnya, karena dia tidak diketahui asalnya dan bersembunyi di rumah kami, jadi tentu saja tidak mungkin terlihat. Saat dia berkata, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosi, tapi saya harus mengatakan, Anda sangat pintar. Saat saya mencurigainya sekarang, untuk mencegah dia mengungkapkan identitasnya, Anda mengirim seorang tentara mati ketika Anda menemukan kantor pesawat militer untuk mencarinya di seluruh kota. Yaitu, Viper, menggantikan Li Ji, pembunuh super, tapi sayangnya, pada akhirnya kamu masih kehilangan istri dan putus asa. Mendengarkan kata-kata tenang dan ketenangan Lin Yu, Tuan Jiasen berkeringat di punggungnya, dan bahkan kepanikan yang dalam melintas di matanya. Tak satu pun dari hal-hal yang mereka atur lolos dari mata Lin Yu. Dia selalu berpikir bahwa mereka memainkan He Jiarong di telapak tangannya, tetapi sekarang tampaknya He Jiarong benar-benar memainkan mereka dalam tepuk tangan. Dia membuka matanya dan berbicara dengan mulut terbuka, tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Sayang sekali, kali ini Suster Yan mengambil risiko besar. Lin Yu, yang telah merencanakan strategi sambil berbicara, memikirkan momen Jiang Yan, matanya melembut, dan ada rasa bersalah yang tak berujung dalam desahannya. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Ai dan Li Ji tidak akan menggerakkan Jiang Yan sampai dia menyelesaikan tujuan utamanya, tetapi Jiang Yan benar-benar terkejut kali ini, jadi dia berhutang banyak padanya. Lalu saat aku di kapal penangkap ikan, obat yang kuberikan padamu tidak berpengaruh, apa kau sengaja berpura-pura? Hati Li Ji seperti pisau, dan meminta desis Lin Yu, merasa bahwa pandangan dunia seluruh orang telah diubah. Dia mengira bahwa keluarga He Jiarong yang dia mainkan selama beberapa bulan terakhir, tetapi sekarang tampaknya He Jiarong telah memperlakukannya sebagai monyet. Kotoran.